Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, selamat datang di kelas akuntansi keuangan 2. Baik, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi nama saya Mira Andriana, saya mengampu mata kuliah akuntansi keuangan 2. Untuk satu semester ke depan ya, kita akan bertemu di mata kuliah akuntansi keuangan 2. Baik, sebelum masuk pada materi pertama ya, di sini saya akan jelaskan mengenai ketentuan di kelas ya akuntansi keuangan 2. Baik, yang pertama ini saya akan jelaskan dulu apa sih yang akan kita pelajari di sini ya. Jadi di mata kuliah akuntansi keuangan 2 di sini akan memberikan dasar pemahaman ya kepada mahasiswa terkait dengan pencatatan akuntansi keuangan secara baik dan benar. Nah, di sini ya yang akan kita kaji yaitu terkait dengan investasi dalam bentuk saham dan obligasi, hutang obligasi, serta modal dalam saham. Nah, selanjutnya diharapkan Anda semua ya setelah mengikuti kelas ya mampu ya mengkaji serta memahami ketentuan akuntansi yang berlaku. Nah, selanjutnya kita masuk pada peraturan kelas online untuk akuntansi keuangan 2. Baik, yang pertama terkait dengan diskusi ya, karena kita tidak bertemu secara live ya, kita full online di sini, maka untuk diskusi nanti akan dilakukan melalui siakat. Ya, jadi rekan-rekan silakan masuk ke pertemuan yang diinginkan ya untuk dilakukan diskusi. Nah, kemudian di situ nanti ada kolom diskusi yang Anda bisa isi. Itu ya. Baik, selanjutnya untuk presensi ya, presensi juga dilakukan melalui siakat ya. Jadi silakan Anda masuk pada tab presensi, di situ Anda bisa melakukan presensi untuk setiap pertemuannya. Nah, kemudian nanti di tab presensi Anda diminta ya untuk memberikan penilaian untuk dosen yang mengampu kuliah. Nah, di sini ada 3 opsi ya, baik, biasa, dan kurang. Gitu ya. Jadi misal ya dalam proses pembelajaran Anda merasa kurang atau ada yang diharapkan dari dosen yang memberikan pembelajaran, nah silahkan Anda sertakan dengan komen ya, atau dengan harapan Anda, apa sih yang Anda inginkan gitu ya. Dan saya harap sih untuk penilaian bisa baik ya. Cuman jika memang dirasa ada yang kurang, silakan Anda berikan komen ya. Silakan Anda berikan komentar apa sih yang perlu diperbaiki dari dosen yang bersangkutan gitu ya. Selanjutnya untuk mengikuti ujian presensi minimal 50% ya. Jadi untuk presensi usahakan minimal 50% terisi. Selanjutnya untuk tugas UTS dan UAS dilaksanakan melalui siakat. Komponen penilaian meliputi tugas UTS dan UAS. Jadi untuk komponen tugas akhir ya nantinya meliputi 3 poin yaitu tugas UTS dan UAS. Ya, jadi saya berharap ya Anda bisa maksimal dalam mengerjakan tugas UTS dan UAS di mata kuliah akuntansi keuangan 2. Selanjutnya, jika mengalami kendala dalam perkuliahan online ya khususnya mata kuliah akuntansi keuangan 2, Anda bisa hubungi saya melalui WA ya dengan menyebutkan identitas terlebih dahulu ya dan dilakukan pada saat jam kerja. Tuh ya. Jadi kalau misalnya Anda WhatsApp tidak pada saat jam kerja ya ada kemungkinan dibalasnya besok pagi. Gitu ya. Nah, ini merupakan ketentuan ya atau peraturan kelas online khususnya untuk mata kuliah akuntansi keuangan 2. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi di pertemuan pertama. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai akuntansi hutang dan hutang lancar.
Nah, mungkin istilah ini familiar ya, karena di mata kuliah pengantar akuntansi ya atau akuntansi dasar, Anda sudah mendapatkan gambaran apa sih yang dimaksud dengan hutang maupun hutang lancar. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ya diharapkan nanti Anda semua setelah mengikuti kelas memahami dan mampu menjelaskan mengenai yang pertama hutang, yang kedua akuntansi terkait dengan hutang jangka pendek ya, atau istilah lainnya ada hutang lancar ya atau current liability. Nah, kemudian yang ketiga, Anda memahami dan mampu menjelaskan mengenai perlakuan dan pencatatan hutang jangka pendek. Nah, mana sih yang akan kita bahas ya? Jika kita melihat pada laporan keuangan, ya di sini saya sajikan laporan keuangan yaitu neraca. Ya, ini Anda sudah familiar tentunya ya untuk laporan keuangan ini. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini ya di pertemuan pertama. Ini yang akan kita bahas berada pada sisi pasifa neraca ya, kemudian di poin-poin awal ya, karena hutang lancar ini ada di atas sendiri ya. Biasanya liability itu terdiri dari hutang lancar dan hutang jangka panjang. Nah, hutang lancar sendiri dia berada di atas ya atau awal. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Baik, kita masuk pada liabilitas. Apa sih yang dimaksud dengan liabilitas atau hutang? Nah, kalau dideskripsikan, ya hutang ini merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas. Nah, jadi di sini ada 3 poin penting yang dapat kita tarik, yaitu kewajiban kini, ya, peristiwa masa lalu, dan adanya pengeluaran sumber daya. Jadi yang dimaksud dengan hutang atau liabilitas, ya, adalah kewajiban saat ini. Ya, berarti harus dilakukan sekarang nih. Tetapi transaksinya ya atau peristiwanya itu terjadi di masa lalu. Ya. Dan mengakibatkan adanya pengeluaran sumber daya. Ya, jadi kalau misalnya si entitas nih beli bahan baku, ya, transaksinya terjadi di bulan Januari. Ya, tetapi misalnya kewajiban membayarnya 1 bulan berikutnya, yaitu di bulan Februari. Berarti saat sekarang bulan Februari, kewajiban untuk membayar itu muncul. Ya, transaksinya terjadi kapan? Transaksinya terjadi di bulan Januari. Ya. Nah, pada saat bulan Februari ya muncul kewajiban, berarti di sini ada sumber daya yang harus dikeluarkan, misalnya dalam bentuk kas. Ya, harus dibayar secara tunai. Nah, berarti ada sumber daya kas yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban yang muncul saat. Baik, selanjutnya ya, tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kewajiban sendiri atau hutang sendiri itu diklasifikasikan menjadi 2. Ada hutang lancar dan ada hutang jangka panjang. Nah, yang kita bahas di pertemuan kali ini atau pertemuan pertama adalah hutang lancar atau liabilitas lancar atau current liability. Nah, kita masuk pada klasifikasi liabilitas lancar. Nah, yang pertama, untuk liabilitas lancar ini mengharapkan akan penyelesaian liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Ya, jadi dalam siklus operasi normal, yaitu yang dianggap sebagai siklus operasi normal adalah pada saat biaya berubah menjadi pendapatan. Nah, itu yang disebut sebagai siklus normal. Kemudian yang kedua, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, ini yang biasanya menjadi ciri yang mudah ya untuk menentukan apakah si liabilitas ini masuk ke dalam kategori lancar atau jangka panjang, yaitu jangka waktunya. Nah, untuk liabilitas lancar atau jangka pendek ini biasanya diselesaikan ya dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun.
Kemudian yang terakhir, tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Ya, jadi memang untuk liabilitas lancar atau yang masuk ke dalam klasifikasi liabilitas lancar ini akan selesai dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi pada jenis-jenis liabilitas jangka pendek ya, atau liabilitas lancar. Nah, ini beberapa ya contoh liabilitas jangka pendek. Ada hutang usaha, ada hutang wesel ya. Kalau hutang wesel ini tergantung jangka waktunya ya, dia bisa berbentuk jangka pendek atau jangka panjang ya, tergantung masa penyelesaiannya berapa lama. Kemudian hutang bank ya, ini juga hutang bank, ini tergantung jangka waktu penyelesaiannya ya. Jika dalam jangka waktu 12 bulan maka dia masuk ke dalam current liability atau hutang lancar. Kemudian ada hutang dividen, hutang PPN atau PPNBM, dan hutang gaji. Nah, ini contoh-contoh liabilitas jangka pendek. Baik, nah ini kita akan bahas ya untuk setiap contohnya. Yang pertama adalah hutang dagang. Nah, hutang dagang adalah jumlah yang belum dibayarkan atas barang atau jasa yang telah diserahkan atau diselesaikan dari supplier. Ya, jadi misalnya nih si entitas ya atau perusahaan beli bahan baku. Nah, tetapi belum dibayar. Nah, ini masuk ke dalam kategori hutang dagang atau conveyable ya. Kemudian dasar mencatat hutang dagang adalah faktur pembelian. Ya, jadi dasar untuk menentukan dasar untuk mencatat ya si hutang dagang ini adalah invoice-nya atau fakturnya. Kemudian pengakuan hutang dagang pada tanggal penyerahan barang. Nah, jadi kapan sih hutang dagang ini dicatat? Ya, hutang dagang ini dicatat pada saat adanya transaksi penyerahan barang atau penyelesaian jasa. Kemudian perjanjian pembelian, misal 2/10 N/30, ya, maka pembelian akan diberikan potongan 2% jika dibayarkan dalam jangka waktu 10 hari. Dengan jangka waktu kredit 30 hari. Nah, ini biasanya untuk account payable ini ada syarat. Nah, contoh syaratnya seperti ini ya, 2/10 N/30. Nah, ini menunjukkan bahwa akan diperoleh diskon ya atau potongan sebesar 2% jika penyelesaiannya dilakukan dalam jangka waktu 10 hari. Nah, maksimum penyelesaian kreditnya selama 30 hari. Nah, selanjutnya kita masuk pada ilustrasi terkait dengan hutang dagang. Nah, di sini contohnya PT Kenanga tanggal 1 November 2019 membeli persediaan secara kredit sebesar 20 juta dengan syarat pembelian 2/10 N/30. Nah, ini ada syaratnya ya. Jika penyelesaiannya dalam jangka waktu 10 hari, maka PT Kenanga akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, batas waktu penyelesaiannya adalah 30 hari. Nah, kita lihat untuk pencatatannya. Nah, ini tadi ya, hutang dagang dicatat kapan? Yaitu dicatat pada saat terjadinya penyerahan barang. Nah, penyerahan barangnya ini dilakukan di tanggal 1 November. Maka pencatatan atas hutang dagang ini muncul di tanggal 1 November 2019. Nah, pencatatannya ini ya, persediaan pada hutang dagang. Ya, karena persediaannya bertambah ya, persediaan bertambah di debit sebesar 20 juta. Kemudian kreditnya adalah hutang dagang sebesar 20 juta. Selanjutnya, jika dilunasi 10 November 2019. Nah, 10 November berarti ini masih masuk di syarat yang ini ya. Jika penyelesaian dilakukan dalam jangka waktu 10 hari, maka mendapatkan diskon 2%. Nah, berarti di sini ya ini hutang dagang berkurang di debit ya. Hutang itu kan ketika bertambah dia ada di kredit, ketika berkurang dia ada di debit ya. Nah, ini sebesar 20 juta. Kemudian kreditnya adalah kas.
ya, karena harus keluar kas kan. Nah, kemudian ada potongan pembelian 2% dari 20 juta yaitu 400 ya, sehingga di sini kas yang dikeluarkan hanya sebesar 19 juta 6. Selanjutnya, jika PT Kenanga ya melunasi di tanggal 15 November 2019. Nah, berarti ini syarat yang 2/10 sudah tidak berlaku ya, karena penyelesaiannya lebih dari 10 hari. Nah, maka di sini pencatatannya langsung hutang dagang pada kas sebesar 20 juta. Ya. Selanjutnya kita masuk pada wesel bayar atau notes payable ya, atau hutang wesel. Nah, wesel bayar adalah janji untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian diterbitkan untuk melunasi hutang atau membayar pembelian. Nah, ini ya untuk hutang wesel atau wesel bayar ini adalah surat janji bayar ya. Jadi yang dikeluarkan oleh si entitas ya diserahkan kepada misalnya terkait dengan pembelian nih, berarti diserahkan kepada supplier ya bahwa akan ada pembayaran di tanggal sekian. Nah, kemudian dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, ini tadi tergantung itunya ya, masa penyelesaiannya. Dan ini bisa masuk ke hutang jangka pendek maupun jangka panjang ya. Jika penyelesaiannya dalam jangka waktu 12 bulan, maka dia masuk ke dalam kategori current liability. Ya, kalau misalnya lebih dari 12 bulan ya, maka masuk ke dalam long term liability atau hutang jangka panjang. Nah, kemudian seringkali berbunga ya atau dapat tidak berbunga. Nah, umumnya ya ketika menerbitkan hutang wesel ya atau wesel bayar ini disertai bunga. Tuh ya, tapi bisa juga tidak berbunga. Nah, kemudian ini tadi jika tidak berbunga itu bisa diterbitkan dengan memberikan diskon. Nah, kita masuk pada ilustrasi hutang wesel. Nah, di sini PT Kenanga melunasi hutang dagang sebesar 20 juta pada 1 Desember 2019 ya dengan menerbitkan wesel bayar 90 hari. Bunga 12%. Ya, jadi pada saat menerbitkan wesel bayar ya, jadi wesel bayar itu biasanya terjadi ketika misalnya pembeliannya nih di bulan November, Desember harus sudah bayar nih harusnya, tapi di bulan Desember misalnya si entitas ini belum punya dana ya untuk melunasi hutang dagangnya. Nah, maka diterbitkanlah surat janji bayar. Oh, saya mau bayar nih misalnya 2 bulan ke depan atau 1 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan. Nah, jadi di situ sudah tertera jangka waktu untuk pembayarannya. Biasanya kemudian ada bunganya. Sini di ilustrasi ini bunganya 12%. Jadi 1 Desember ya, diterbitkanlah wesel bayar atau hutang wesel ini untuk membayar hutang atau melunasi hutang dagang. Maka pencatatan di tanggal 1 Desember ya, hutang dagang berkurang di debit ya sebesar 20 juta. Kemudian kreditnya adalah wesel bayar sebesar 20 juta. Jadi ini sama-sama hutang lancar ya, hanya berubah saja hutang lancar dalam bentuk hutang dagangnya hilang ya. Muncullah hutang dagang dalam bentuk muncullah hutang lancar dalam bentuk wesel bayar. Ya. Selanjutnya di tanggal 31 Desember 2019. Nah, karena ini penerbitannya di 1 Desember ya, di tanggal 31 Desember itu kan biasanya tutup buku. Nah, ini harus dihitung nih untuk beban bunganya ya selama 1 bulan. Nah, dihitung 1 bulan. Di sini dianggap 30 hari ya. 30 per 360 dikalikan 12% dikali 20 juta. Nah, ini kenapa hanya 30? Karena yang dihitung untuk bulan Desember saja. Ya, tidak full 90 hari, tetapi dihitung 30 hari saja. Nah, maka di sini muncul beban bunga bertambah di debit sebesar 200 ribu. Kemudian kreditnya adalah hutang bunga 200 ribu. Nah, kenapa munculnya sebagai hutang bunga? Karena nanti dibayarnya pada saat di hari ke-90. Itu ya. Jadi di sini
dilakukan pencatatan saja karena tutup buku ya di 31 Desember 2019. Nah, tapi pembayarannya nanti akan dilakukan di hari ke-90, maka munculnya sebagai hutang bunga. Nah, kemudian ketika dilunasi pada saat 1 Maret 2020, wesel bayar berkurang di debit sebesar 20 juta ya, karena hutang ini kan hutang berkurang di debit 20 juta. Kemudian hutang bunga yang bulan Desember nih ya, berkurang di debit 200.000. Kemudian beban bunga. Nah, ini beban bunganya dihitung 2 bulan ya, atau 60 hari. Ya, Januari, Februari. Karena kan yang Desember sudah masuk ke sini, ya, yang bulan pertama atau yang 30 hari pertama. Nah, maka ini dihitung dari yang 60 hari atau 2 bulan berikutnya. Maka di sini muncul hanya 400.000. Munculnya sebagai beban bunga. Ya. Kemudian kreditnya adalah kas sebesar 20.600.000 ya. Kas kan berkurang di kredit ya, sebesar 20.600.000, yaitu sebesar wesel bayar plus bunganya. Baik, selanjutnya kita masuk pada hutang bank jangka pendek. Nah, hutang bank jangka pendek diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Nah, ini biasanya hutang bank tapi jangka waktunya kurang dari 12 bulan. Pencatatan hampir sama dengan wesel bayar ya, karena terdapat bunga. Jadi pencatatannya kurang lebih akan seperti wesel bayar ini. Kenapa ini naik ya? Nah, ini ada contohnya ya untuk hutang bank. Di sini PT Kenanga tanggal 1 Oktober 2019 menerima hutang dari Bank Permata sebesar 100 juta. Tingkat suku bunga 15%, bunga dan pokok dibayar pada saat jatuh tempo. Nah, kita lihat di sini 1 Oktober ketika menerima pinjaman, ya, maka di sini akan dicatat kas pada hutang bank sebesar 100 juta. Kemudian di 31 Desember 2019, ya, ini sama dengan kasus wesel tadi ya, karena di akhir tahun itu kan tutup buku ya, maka dihitung dulu ya bunga dari Oktober sampai dengan 31 Desember. Ya, di sini bunganya 3/12 ya, ini 3 bulan, Oktober, November, Desember ya. Dibagi 12, ini 12 ini bulan dalam setahun, dikalikan rate-nya. Ini kan tadi rate-nya 15% ya, atau suku bunganya 15%, dikalikan dengan 100 juta. Nah, ketemu di sini 3.750.000. Nah, karena tadi ketentuannya bunga dan pokok dibayar pada saat jatuh tempo ya, maka di sini pencatatannya adalah beban bunga bank pada hutang bunga bank sebesar 3.750.000 ya, muncul sebagai hutang bunga. Karena apa? Karena nanti dibayarnya pada saat jatuh tempo. Nah, kemudian pada saat dilunasi tanggal 1 Oktober 2020 ya, di sini beban bunga bank bertambah di debit sebesar 11.250.000, berarti ini dari sisanya ya, 12 bulan dikurangi 3 itu kan 9 ya, berarti 9/12 dikali 15% dikali 100 juta, nanti ketemu 11.250.000, catat sebagai beban bunga. Kemudian hutang bunga bank ya untuk bulan Oktober sampai dengan Desember tadi 3 bulan 3.750.000. Kemudian hutang banknya 100 juta. Kreditnya adalah kas ya sebesar 115 juta. Jadi pokok plus bunganya. Ya, kas berkurang kan di kredit. Selanjutnya liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo. Nah, ini ya untuk liabilitas jangka panjang yang akan dilunasi periode berikutnya diklasifikasikan menjadi jangka pendek, kecuali dilunasi dengan aktiva yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar, kemudian dibiayai kembali atau dilunasi dengan penerbitan liabilitas jangka panjang baru. Nah, kemudian yang ketiga ini dikonversi menjadi saham ya. Jadi untuk liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo itu bisa masuk ke dalam current liability ya, atau liabilitas jangka pendek. Misalnya nih
eh, si liabilitas jangka panjang ini akan selesai di bulan September. Nah, misalnya di bulan September 2022. Nah, si hutang jangka panjang ini ya untuk pencatatan di bulan sekarang atau di tahun 2022 ini bisa masuk ke dalam hutang lancar. Ya, atau dicatat sebagai hutang lancar. Kenapa? Karena akan selesai di September 2022. Nah, dikecualikan jika pelunasannya tidak menggunakan aset lancar ya, karena untuk current liability itu penyelesaiannya harus menggunakan aset lancar atau current asset. Kemudian syarat yang kedua, ini dibiayai kembali atau dilunasi dengan penerbitan liabilitas jangka panjang baru. Nah, itu juga tidak dapat dimasukkan ke dalam current liability atau dikonversi menjadi saham. Nah, ini juga tidak dapat dimasukkan ke dalam current liability. Nah, ini biasanya berkaitan dengan hutang obligasi. Nah, kemudian udah mau jatuh tempo tapi nanti mau dikonversi menjadi saham. Nah, ini berarti tidak bisa dimasukkan ke dalam current liability. Kemudian kewajiban jangka pendek yang diharapkan didanai kembali. Nah, kewajiban jangka pendek harus dikeluarkan dari kewajiban lancar hanya jika kedua kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, memiliki rencana untuk didanai kembali kewajiban atas dasar jangka panjang. Yang kedua, harus memiliki syarat yang cukup untuk menunda penyelesaian kewajiban paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Sebentar, geser. Nah, jadi untuk hutang jangka pendek yang didanai kembali ya, ini harus dikeluarkan dari current liability ya, jika akan didanai kembali dengan dasar kewajiban jangka panjang. Ya, kalau misalnya nih kewajiban jangka pendeknya ya mau didanai kembali, kalau misalnya didanai kembali untuk jangka waktu kurang dari 12 bulan ya berarti dia tetap masuk ke dalam current liability ya. Tetapi misalnya nih hutang jangka pendeknya mau didanai lagi tapi nanti dijadikan hutang jangka panjang. Nah, maka harus dikeluarkan dari klasifikasi current liability. Maka nanti pelaporan di neracanya ya dia akan berada di long term liability atau kewajiban jangka panjang. Kemudian hutang dividen. Nah, hutang dividen adalah jumlah terhutang oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Hutang dividen diakui pada saat pengumuman dividen dalam rapat umum pemegang saham. Hutang dividen yang diakui hanyalah dividen tunai atau dividen yang diberikan dalam bentuk aset. Nah, jadi untuk hutang dividen dia akan muncul ketika diumumkan di RUPS. Ya, jadi ketika mau membagikan dividen itu biasanya ada rapat umum pemegang saham. Nah, itu diumumkan berapa dividen yang akan diperoleh oleh setiap stockholder atau pemegang sahamnya. Nah, pada saat diumumkan itu berarti dividen tersebut sudah terhutang atau sudah dapat dicatat menjadi hutang dividen. Nah, karena biasanya atau umumnya itu pembayaran dividen itu tidak bersamaan dengan saat diumumkan. Ya, jadi biasanya diumumkan dulu ya. Selang beberapa waktu baru dividen tersebut dibayarkan kepada para pemegang saham. Nah, ini untuk ilustrasinya di tanggal 31 Desember 2019, PT Kenanga mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar Rp1.000 per lembar saham. Per lembar ya, ini ya. Dividen akan dibayarkan tanggal 15 Januari 2020 dengan anggapan bahwa jumlah saham yang beredar adalah 150.000 lembar. Maka dividen yang terhutang sebesar 150 juta. Nah, ini ya diumumkan di tanggal 31 Desember 2019, tetapi baru dibayarkan di 15 Januari 2020. Nah, berarti pada saat pengumuman di tanggal 31 Desember 2019, dividen tersebut sudah terhutang. Sudah harus dicatat sebagai hutang dividen. Saham beredarnya 150.000 ya, kemudian dividennya itu 1.000 per lembar saham. Nah, maka dividen terhutangnya nanti sebesar 150 juta dari 1.000 dikalikan 150.000 lembar.
Nah, kemudian bagaimana pencatatannya? Nah, ini ya kita lihat di sini tanggal 31 Desember 2019 pada saat pengumuman. Nah, ini ya. Nah, pada saat pengumuman di sini laba ditahan bertambah di debit sebesar 150 juta, kreditnya adalah hutang dividen. Nah, jadi ketika dividen diumumkan ya, itu nanti sebelum dibayarkan ya, dia akan muncul pada ini, laba ditahan. Ya, atau return earning. 150 juta, hutang dividennya 150 juta. Kemudian pada saat pengumuman ya di tanggal 15 Januari 2020, pada saat pembayaran ya, pengumumannya tadi di 31 Desember, kemudian di 15 Januari itu dibayarkan dividennya. Nah, berarti di sini pencatatannya adalah hutang dividen berkurang di debit sebesar 150 juta. Kreditnya adalah kas. Ya, sebesar 150 juta. Kemudian ada uang muka pelanggan. Uang muka pelanggan ini merupakan pendapatan yang sesungguhnya belum merupakan hak perusahaan pada periode yang bersangkutan. Tapi pembayarannya sudah terlebih dahulu diterima oleh perusahaan. Ya, jadi si pelanggannya ini sudah memberikan uang meskipun barang belum diterima atau jasanya belum dikerjakan, ya, jadi DP dulu. Nah, ini menjadi hutang bagi perusahaan ya atau entitas. Baik, kita langsung masuk ke ilustrasi terkait dengan uang muka pelanggan ya. Di sini CV Aditya Mobilindo menerima uang muka penjualan truk sebesar 50 juta di tanggal 28 Desember 2019. Nah, maka pencatatan atas uang muka pelanggannya adalah ya, kas bertambah di debit sebesar 50 juta, kreditnya adalah uang muka penjualan sebesar 50 juta atau DP ya, biasanya kita sebut DP. Nah, itu akan dicatat seperti ini ya, kas pada uang muka penjualan sebesar 50 juta. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Nah, ini juga ini ya, pendapatannya diterima dulu meskipun jasanya belum dikerjakan atau barangnya belum diterima. Nah, ini ilustrasinya di tanggal 1 Juli 2019, PT Kenanga menerima pembayaran sewa ruko selama 1 tahun sebesar 6 juta. Nah, jadi PT Kenanga misalnya menyewakan ruko nih, atau punya bangunan yang kemudian disewakan. Nah, si penyewa ini langsung bayar, oh saya bayar nih untuk 1 tahun ke depan. Biasanya kalau untuk sewa bangunan kan seperti itu ya, dibayar di awal untuk beberapa tahun kemudian. Nah, ini akan dicatat sebagai hutang. Ya, pendapatan diterima di muka ini masuk ke dalam kategori hutang. Nah, karena jangka waktunya 1 tahun, maka masuknya ke dalam hutang lancar. Nah, ini 1 Juli 2019 ya, pada saat menerima pembayaran ya, maka akan dicatat kas pada pendapatan sewa diterima di muka sebesar 6 juta. Kasnya bertambah di debit ya, kemudian kreditnya adalah pendapatan sewa diterima di muka. Nah, di tanggal 31 Desember 2019 ya, ini karena tutup buku di sini ya, maka pendapatan sewa diterima di muka ini bisa diakui sebagai pendapatan sewa. Ya, tapi yang bisa diakui hanya 1 bulan saja. Ya. Kok 1 bulan? Yang bisa diakui hanya sampai 31 Desember 2019 saja ya, dari 1 Juli sampai dengan Desember 2019. Karena di 31 Desember ini kan tutup buku nih. Maka yang dari bulan Juli sampai dengan 31 Desember 2019 ya, atau 6 bulan, nah ini bisa diakui sebagai pendapatan sewa. Maka di sini pendapatan sewa diterima di muka ya, karena dia masuk ke dalam kategori hutang, hutang berkurang ada di debit sebesar 3 juta. Kreditnya adalah pendapatan sewa. Ya, pendapatan sewa ini ya, pendapatan bertambah di kredit sebesar 3 juta. Kemudian ada hutang PPN atau PPNBM. Nah, hutang PPN adalah hutang pada otoritas perpajakan yang didasarkan pada penjualan barang atau jasa.
Nah, jadi untuk perusahaan ya itu kan biasanya ketika menjual barang ya kalau di pajak sebutnya WP ya, wajib pajak atau PKP kalau berkaitan dengan PPN atau PPNBM itu PKP, pengusaha kena pajak. Nah, itu biasanya ketika menyerahkan barang ya atau jasa itu disertai PPN. Ya. Disertai PPN. Nah, PPN ini kan nanti dipungut oleh si pengusahanya ya atau wajib pajaknya. Nah, si pengusaha yang memungut PPN ini ya wajib menyetorkan ke kantor pajak. Ya, menyetorkan PPN yang dipungut itu ke kantor pajak. Nah, selama belum disetorkan, maka PPN tersebut akan muncul sebagai hutang PPN. Ya, jadi misalnya nih, oke, ini ada contohnya ya di sini ya. PT Kenanga 1 Oktober 2019 melakukan penjualan sebesar 5 juta. Pajak penjualannya atau PPN-nya 10%. Kalau sekarang sudah 11% ya per April kemarin. Ini belum diupdate ya. Jadi PPN itu per April itu naik menjadi 11%. Ya. Kemudian yang berubah kemarin di April 2022 itu juga terkait dengan tarif PPh untuk WP pribadi. Ya. Nah, itu juga berubah. Nah, untuk PPN juga jadi 11%, tapi di sini belum diupdate, masih 10%, kita gunakan yang ini dulu aja ya. Gitu ya. Nah, kemudian pajak disetor 30 Oktober 2000, pajaknya disetor 30 Oktober 2019, buatlah ayat jurnalnya. Nah, ini ya PT Kenanga jual barang 5 juta. Nah, ketika menjual barang itu kan dia menerima uang harga barang plus PPN-nya. Ya kalau 10% berarti 5.500.000. Ya, 5.500.000. Nah, yang 500.000 itu kan harus disetorkan ke kantor pajak. Nah, selama belum disetorkan maka dia akan muncul sebagai hutang PPN. Nah, di 1 Oktober ketika terjadi transaksi penjualan ya maka akan dicatat kas bertambah di debit 5.500.000. Ya, ini harga barang 5 juta, PPN-nya 500. Kreditnya adalah penjualan sebesar 5 juta dan hutang pajak. Ya, di sini PPN ya. Hutang pajak sebesar 500.000. Nah, di tanggal 30 Oktober 2019 ketika dilakukan penyetoran pajak ya, maka pencatatannya adalah hutang pajak di debit sebesar 500.000 pada kas. Ya, kasnya di kredit ya karena kas berkurang di kredit itu sebesar 500.000. Itu untuk hutang PPN dan PPNBM. Kemudian hutang PPh. Hutang pajak penghasilan adalah hutang pada otoritas perpajakan yang didasarkan pada penghasilan kena pajak. Nah, ini untuk penghasilan kena pajak ya. Penghasilan kena pajak PT Kenanga tahun 2019 ini sebesar 60 juta. Ya, PPh pasal 25-nya 15 juta. Nah, maka pencatatannya saat mencatat hutang pajak penghasilan, ya ini beban pajak penghasilan 15 juta pada hutang PPh sebesar 15 juta, karena belum disetorkan. Nah, ketika sudah disetorkan, ya maka di sini hutang PPh pasal 25 berkurang di debit 15 juta, kreditnya adalah kas sebesar 15 juta. Selanjutnya ada hutang gaji. Nah, hutang gaji merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar gaji kepada karyawan. Jika jumlah yang harus dibayarkan tersebut belum dibayar perusahaan, maka muncul sebagai hutang. Contoh di sini, di tanggal 31 Desember 2019, PT Kenanga memiliki tanggungan berupa hutang gaji yang harus dibayarkan kepada karyawan sebesar 5 juta. Ya, jadi tinggal 31 Desember itu harusnya bayar gaji ya, tetapi belum dibayarkan. Nah, maka ini akan muncul sebagai hutang gaji. Ya, di tanggal 31 Desember 2019 ini akan dicatat ya, beban gaji bertambah di debit ya sebesar 5 juta, kreditnya adalah hutang gaji sebesar 5 juta. Nah, di tanggal 1 Januari ya ketika dilakukan pembayaran gaji ya maka akan dicatat hutang gaji sebesar 5 juta, kasnya dikredit sebesar 5 juta. Ini hutang berkurang di debit ya sebesar 5 juta, kasnya dikredit sebesar 5 juta.
Nah, kalau misalnya di gajiannya di tanggal 31 Desember ya pada saat muncul beban, maka di sini kan beban pada kas. Ya, tetapi karena gaji bulan Desember dibayar di 1 Januari ya, maka di sini tidak muncul sebagai kas tetapi sebagai hutang gaji. Nah, di tanggal 1 Januari ketika bayaran ya atau ketika membayar gaji karyawan tersebut, maka di sini hutang gajinya berkurang di debit sebesar 5 juta, kreditnya adalah kas sebesar 5 juta. Baik, demikianlah pemaparan terkait dengan hutang ya dan hutang lancar ya pembahasan kita di pertemuan pertama. Selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan ya atau rekan-rekan mahasiswa masih ada yang belum paham ya bisa ditanyakan melalui kolom diskusi di pertemuan pertama ya, nanti kita akan bahas di kolom diskusi tersebut. Itu ya, selanjutnya jangan lupa presensi ya, untuk tugas nanti Anda bisa kerjakan di siakat ya pada menu tugas UTS dan UAS ya. Baik, perkuliahan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.